Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kristina Wahyu. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika kelas A sore. Di sini kami akan mempresentasikan makalah logika, matematika, dan himpunan dengan materi operasi-operasi proposisi dan teknik-teknik eduksi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian proposisi. Proposisi merupakan pernyataan dalam bentuk kalimat yang dapat dinilai benar atau salah. Proposisi merupakan unit terkecil dari pemikiran yang mengandung maksud sempurna. Pada dasarnya, pernyataan merupakan suatu kalimat yang bernilai benar atau salah, namun tidak keduanya. Sedangkan suatu kalimat dikatakan bukan pernyataan jika tidak dapat menentukan apakah kalimat tersebut benar atau salah atau mengandung pengertian relatif. Di dalam logika matematika terdapat dua jenis pernyataan, yaitu pernyataan tertutup dan pernyataan terbuka. Pernyataan tertutup merupakan pernyataan yang sudah bisa dipastikan nilai kebenarannya. Contohnya, 8 ditambah 2 sama dengan 10. Itu merupakan pernyataan tertutup yang bernilai benar. Contoh selanjutnya, 4 dikali 6 sama dengan 20. Itu merupakan pernyataan tertutup yang bernilai salah, karena 4 dikali 6 sama dengan 24. Selanjutnya, pernyataan terbuka. Pernyataan terbuka yaitu pernyataan yang belum bisa dipastikan nilai kebenarannya. Contohnya, 5A ditambah 10 sama dengan 30. Itu merupakan pernyataan terbuka, tetapi harus dibuktikan nilai kebenarannya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ingkaran atau negasi. Ingkaran atau negasi di sini dilambangkan dengan bentuk min tetapi bergelombang. Ingkaran atau negasi didefinisikan sebagai sebuah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang berlawanan dengan pernyataan semula. Artinya, jika suatu pernyataan bernilai benar, jika dinegasi akan bernilai salah. Contohnya, semua murid lulus ujian. Jika dinegasi, berubah menjadi ada murid yang tidak lulus ujian. Selanjutnya, konjungsi. Konjungsi ditandai dengan V terbalik tetapi berpangkat. Konjungsi di sini dua pernyataan yang dapat digabung dengan menggunakan kata hubung dan, sehingga membentuk pernyataan majemuk. Contohnya, Budi sudah makan dan belajar. Misalnya, untuk dapat diizinkan keluar atau bermain, Budi harus sudah makan dan belajar. Jika satu saja atau bahkan kedua pernyataan tersebut dilanggar, maka Budi tidak diizinkan bermain. Itulah contoh dari konjungsi. Perkenalkan, nama saya Nicholas Krisyogo Putra. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang proposisi. Yang ketiga adalah disjungsi. Suatu pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung atau sehingga membentuk pernyataan majemuk P atau Q yang disebut disjungsi yang dilambangkan dengan P atau Q. Contohnya, Bandung atau Palembang adalah kota yang terletak di Pulau Jawa. Pernyataan Bandung adalah kota yang terletak di Pulau Jawa adalah benar. Pernyataan Palembang adalah kota yang terletak di Pulau Jawa adalah salah, sehingga pernyataan Bandung atau Palembang adalah kota yang terletak di Pulau Jawa bernilai benar. Selanjutnya, keempat, implikasi.
Implikasi bisa dipandang sebagai hubungan antara dua pernyataan di mana pernyataan kedua merupakan konsekuensi logis dari pernyataan pertama. Implikasi ditandai dengan notasi. Misalkan, P titik Q adalah pernyataan, implikasi berikut adalah P sama dengan Q. Contohnya, jika Budi sembuh, maka Budi akan sekolah. Jika betul Budi sembuh lalu Budi masuk sekolah, Budi telah melakukan hal yang benar. Namun, jika Budi sembuh namun dia tidak masuk sekolah, Budi telah berbuat salah karena mengingkari janjinya. Lalu, bagaimana jika Budi belum sembuh? Perhatikan bahwa Budi hanya berjanji masuk sekolah jika dia sembuh. Akibatnya, jika dia belum sembuh, tidak masalah bagi Budi untuk masuk sekolah ataupun tidak karena dia tidak melanggar janjinya. Yang kelima, ada biimplikasi. Biimplikasi adalah suatu pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung jika dan hanya. Jika sehingga membentuk pernyataan majemuk P jika dan hanya jika Q yang disebut biimplikasi yang dinamakan dengan P sama dengan Q. Contohnya, ayah mendapatkan gaji jika dan hanya jika ayah bekerja. Jika ayah mendapatkan gaji, maka ayah bekerja, dan jika ayah telah bekerja, maka ayah akan mendapat gaji. Sebaliknya, jika ayah tidak mendapatkan gaji, maka ayah sedang tidak bekerja. Dan jika ayah tidak bekerja, maka ayah tidak akan mendapat gaji. Sekian dari pembahasan teknik proposi, dan teknik edukasi akan dibahas oleh teman saya, Nadia Fatriansyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fatriansyah. Di sini saya akan membahas mengenai teknik-teknik edukasi. Yang pertama adalah pernyataan yang sama. Permasalahan setiap pernyataan A, E, I, atau O dapat ditarik permasalahan yang tersirat di dalamnya. Permasalahannya, bagaimana dapat dibuat sebuah pernyataan yang memiliki makna sama dengan kalimat aslinya, tetapi berbeda dalam redaksinya. Lanjutan proses ini dalam logika disebut penyimpulan eduksi. Penyimpulan eduksi adalah cara mengubah suatu proposisi kepada proposisi lain tanpa mengubah makna. Pengertian tersebut memberi pedoman apakah dua proposisi kategorik atau lebih mempunyai makna yang sama atau berbeda. Dan yang kedua adalah jenis-jenis edukasi logika. Jenis-jenis edukasi logika ini secara sederhana memiliki 4 macam, yaitu konversi, inversi, kontraposisi, dan observasi. Untuk pengertian konversi merupakan penyimpulan langsung dengan cara menukar kedudukan subjek dan predikat dari suatu proposisi tanpa mengubah makna yang dikandungnya. Untuk inversi merupakan penyimpulan langsung dengan cara menegaskan subjek dan predikat pada suatu proposisi. Inversi ini ada 2 macam, yaitu inversi penuh dan inversi sebagian atau inversi bagian. Untuk kontraposisi merupakan penyimpulan langsung dengan cara menukar kedudukan subjek dan predikat serta menegaskannya. Kontraposisi juga memiliki 2 macam, yaitu kontraposisi penuh dan kontraposisi sebagian. Dan yang terakhir adalah observasi. Observasi adalah cara mengungkapkan kembali suatu proposisi kepada proposisi lain yang semakna dengan mengubah kualitas pernyataan aslinya. Jika pernyataannya semua positif, maka permasalahannya akan menghasilkan negatif. Begitu juga sebaliknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.